Alright, saya live sendirian dan belum ada orang, jadi ini untuk pertama kalinya saya duluan ya teman-teman. Ternyata belum jam 9 dan saya sudah live. Surprise! Halo, welcome teman-teman semua. Saya akan matiin Harman Kardonnya dulu. Ini ada buku siapa ini? Kenapa ada buku warna begini? Muslimah Trainer. Malam Mas Angga. Hadir Mas Hanafi, Mas Cipto, malam-malam. Hadir ganteng. Aku udah dari tadi Mas Wijaya. Oh. Mas Wijaya habis curhat sama saya kayaknya tadi. Dia habis curhat buaya ya. Oke. Hari ini saya pakai warna pink. Pati hadir. Pati apa Pati? Itu bacanya Pati apa Pati, Mas? Mas Heru Purwanto. Mas Gadi, halo. Malam Mas Robin, malam Mas Haryanto. Malam Mas Rifki dan teman-teman. Lu mana Rifki? Malam semua. Oh, ada Mas Rifki. Rifki Abi. Oke. Saya sedikit pusing kayaknya kebanyakan makan durian kayaknya. Oke. Halo Mas Angga ganteng. Hadir malam Mas. Oke. Teman-teman. Saya akan bikin poll ya. Materi yang paling step yang paling step yang paling yang perlu diulang. Step yang paling challenging, yang paling menantang buat teman-teman. Review. Publish. Saya barusan taruh poll teman-teman di layar teman-teman semua. Kira-kira dari 4 step, kita bahas cuma 4 ya, karena untuk safety target dan final target kan safety target sama risk kan teman-teman udah pakai asisten, jadi nggak perlu mikirin itu gitu ya. Dari 3 step tadi ya, yang mana yang paling challenging? Apakah climate? Climate kayaknya gampang ya, semua orang bisa climate, final target, entry, atau stop loss. Oke, kita akan pilih yang paling banyak di vote malam ini, sisanya besok. Oke, final target ada 10%. 66%. 69%, 70% entry ya. 10% final target. Atau kita bahas dari yang paling mudah dulu ya. Saya lihat chatnya. Hadir. Malam Mas, selamat malam Mas Angga. Malam. Oke. 89. Poll masih berlanjut. 73% entry. Oke. Ternyata entry. Saya akan pindah sini. Boom. 75% entry dan sudah tidak bergerak ya. Oke. Teman-teman udah 94, saya tunggu satu orang lagi berangkat ya. 94. Oke. Oke, 96. Oke. Teman-teman, hari ini saya akan bahas final target dulu sebentar ya. Karena kalau saya lihat climate nggak ada yang vote sama sekali ya. Climate 0, nggak ada yang vote gitu ya. Berarti climate gampang ya.
Jadi kita lewatin aja. Oke. Teman-teman, kemarin saya udah bahas tentang climate ya. Kalau ada teman-teman yang belum nemu tentang climate, teman-teman cek aja di Facebook group gitu ya. Teman-teman masuk ke Facebook group 30 Days Challenge itu, teman-teman lihat di sini di announcement ini ada satu video tentang climate. Teman-teman nonton videonya di sini, ini detail banget tentang climate. Oke, jadi ini tentang climate. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang final target ya. Kita akan ulang sedikit tentang final target, teman-teman. Saya akan share screen dulu. Nanti saya akan praktekkan final target sambil habis ini kita akan praktek entry ya. Hari ini kita akan praktek terus sambil nanti di akhir sesi saya akan bahas tentang correlated pair sedikit, oke? Oke, kita masuk. Sambil nanti hari ini akan ada tugas buat teman-teman buat dikerjakan besok. Oke. Final target. Jadi final target ini step kedua ya teman-teman. Pastikan teman-teman nonton video saya yang judulnya climate sebelumnya yang ada di Facebook group. Setelah teman-teman hafal dengan climate, sekarang kita akan masuk ke final target. Oke, jadi teman-teman bisa lihat time frame yang kita gunakan adalah common time frame sama dengan time frame yang kita gunakan untuk ngecek climate. Sekali lagi, ini gawat nih kebanyakan durennya ya. Jadi common time frame atau time frame yang teman-teman gunakan untuk ngecek climate. Jadi step pertama teman-teman cek climate, teman-teman gunakan common time frame. Step kedua ngecek final target tetap di common time frame. Oke, auto UFO apps toolsnya, goalsnya adalah mengidentifikasi lokasi dari final target. Action. Pertama stay di common time frame, kedua aktifkan auto UFO dan identifikasi rival UFO terdekat yang belum tersentuh. UFO merah untuk up market dan UFO hijau untuk down market. Jadi teman-teman bisa lihat kalau up market kita pakai UFO merah sebagai final target, kalau down market pakai UFO hijau. Oke, gunakan harga UFO sebagai final target. Untuk order sell, final target sama dengan upper band UFO hijau plus 2 pips. Saya tulis detail di sini ya. Jadi kalau kita nge-sell, final targetnya adalah upper band UFO hijau plus 2 pips. Untuk order buy, final target sama dengan lower band UFO merah. Oke, di sini udah jelas. Possible outcome-nya pertama, harga berada di dalam rival UFO, kita gunakan rival UFO selanjutnya. Jadi kalau harga berada dalam rival UFO, kita gunakan rival UFO selanjutnya. Aturannya nanti teman-teman bisa tonton pelan-pelan ya. Aturannya pertama di sini, untuk sell, final target upper band UFO hijau plus 2. Untuk buy, lower band UFO merah. Ya, itu gampang ya. Outcome-nya, kalau harga sekarang berada di dalam rival UFO, kita gunakan rival UFO berikutnya. Jadi kalau harga sudah berada di dalam UFO, rivalnya, kalau up market harga sedang berada di UFO merah, berarti kita gunakan rival UFO berikutnya. Kalau ada rival UFO, gunakan sebagai final target yang belum tersentuh gitu ya. Nah, ini saya tambahin, ada rival UFO yang belum tersentuh, gunakan sebagai final target. Nah, berikutnya kalau tidak ada rival UFO, maka kita trading tanpa final target. Nah, kita akan gunakan trailing stop. Jadi sesimpel ini ya. Ini adalah step yang teman-teman bisa ambil untuk dapetin final target. Saya akan save as picture gitu ya. Nanti saya akan upload ke Facebook. File save as final target JPEG biar teman-teman bisa all slide. Oke, udah ada di situ di day predictive. Saya akan di final target. Final target lu mana dia? Oh, ini dia. Slide 1, slide 2. Saya akan pastekan di WhatsApp group teman-teman semua. Oke. Aman. Final target sudah saya pastekan di situ slide-nya. Oke. Sekarang waktunya kita praktek ya. Yang paling challenging managing trade mas, deg-degan setiap kali ngecek. Oke, nanti managing trade kita bahas di berikutnya. Ini lebih advance lagi gitu ya. Managing trade nanti kita bahas di tempat berikutnya. Slide yang bahasa Indonesia bisa di-download di mana, Mas? Oke, nanti yang bahasa Indonesia nanti saya upload ke Facebook group ya. Nanti di-upload ke Facebook group. Oke, kita akan praktek mulai seperti biasa. Kita akan praktek dari Euro USD gitu ya, dari awal lagi supaya teman-teman paham ya. Oke.
Di sini berarti 55. Saya akan selalu pakai daily dan 55 ya teman-teman. Kalau teman-teman nanti misalnya mau pakai yang lain, teman-teman sah-sah aja ya. Teman-teman mau pakai time frame lain boleh-boleh saja. Oke. Euro USD teman-teman, step 1 kita cek climate ya. Step 1 cek climate, kita bisa lihat climate-nya warna biru. Biru dan tebal, berarti kita confirm up climate. Up market, current-nya 3, standarnya 4,38, berarti up market 3 dari 5. Euro USD up market 3 dari 5. Oke. Mas Yefri tadi siang, coba nanti dikasih detail time frame-nya berapa, nanti kita cek. Abis ini kita ngecek GBP USD. Oke. Teman-teman bisa lihat di sini up market current confirm, berarti untuk ngecek final target kita udah belajar tadi. Final target teman-teman bisa lihat stepnya. Untuk ngecek final target, pertama aktifkan auto UFO. Kalau untuk order buy gitu ya, lower band UFO merah adalah final target kita gitu ya. Nah ini kita masuk ke dalam sini, ada rival UFO yang belum tersentuh, gunakan sebagai final target. Ini outcome-nya outcome kedua di Euro USD. Saya akan close saja yang ini kayaknya. Sebentar, ini saya close dulu biar nggak kebanyakan. Ini apa nih? Ini masih kita pakai. Ini itu. Oke, yang ini, oke. Berarti final target kita dalam kasus ini adalah ini. Contoh bisa gedein 109266. Oke, 266. Sekarang sambil pelan-pelan kita belajar pembulatan ya. Kenapa dia di situ? Oh. Euro USD ternyata enggak, teman-teman. Sebentar ya, kita lihat dulu Euro USD. Euro USD ternyata, teman-teman, saya gedein dikit ya. Euro USD ini kasusnya ternyata kita sekarang berada di dalam UFO lain. Berarti ini masuknya ke outcome nomor 1. Harga sekarang berada di dalam rival UFO, gunakan rival UFO berikutnya. Euro USD. Kalau teman-teman lihat gitu ya, kita sekarang posisinya berada di dalam rival UFO yang ini. Ini UFO-nya. Jadi UFO ini start dari sini ke sini gitu ya. Kita sekarang berada dalam rival UFO. Berarti di Euro USD final target kita adalah UFO di atasnya, berarti ini 1.15.659. Oke, rival UFO kita adalah di sini. Saya akan kasih warna hijau untuk final target. Harganya 1.15.659. Nah, kalau dia harganya 1,15659, karena ini final target, maka target saya akan lebih konservatif. Saya akan dekatkan. Maka saya menjadi 1,1565. Saya bulatkan ke 1,1565. Ini adalah final target kita. Euro USD daily. Step 1 kita cek climate di sini kayaknya clear. Step 2 cek final target, kita pakai yang ini. Kenapa? Karena kita sekarang berada di dalam rival UFO. Kita sudah berada di dalam rival UFO ya. Maka kita pakai outcome 1. Berada dalam rival UFO, gunakan UFO berikutnya. Oke. Final targetnya udah di sini. Sekarang kita masuk ke step 3. Step 3 adalah entry. Nah, untuk entry teman-teman, untuk entry kita butuh area UFO yang di dalamnya ada harga EMA 9. Dalam hal ini kita lihat EMA 9-nya adalah ini, tapi tidak ada UFO dekat-dekat sini. Karena nggak ada UFO dekat-dekat sini, maka kita skip, kita masuk ke pair berikutnya. GBP USD. Oke. Ini GBP USD dari Mbak Yefri atau Mas Yefri ya? Oke, GBP USD. Kalau teman-teman charting sekarang, kita punya problem bahwasanya, oke, kita punya climate yang confirm, tapi kalau teman-teman lihat ekornya ke bawah ya. Saya gedein, teman-teman bisa lihat climate-nya ekornya ke bawah. Ya, kalau ekornya ke bawah kita udah skip. Tapi kalau misalnya teman-teman chartingnya tadi siang gitu ya, ekornya masih ke atas, kemungkinan kalau teman-teman dapat valid entry dan SL ya, berarti kita SL gitu ya. Di sini kita nggak punya apa-apa. Kalau teman-teman chartingnya tadi siang, coba saya mundurin. Apakah kita punya UFO di sana? GBP USD 55, kita lihat. Oh ya, kita punya UFO di sini ya. Teman-teman punya UFO di sini. Oke, ini kalau chartingnya kemarin ini udah profit nih. Teman-teman saya lihat ini harga sempat sentuh di sini, jadi waktu kita kondisi di sini, ini udah profit. Ini sentuhan kedua ya.
Kalau saya mundurin chartnya gitu ya, teman-teman bisa lihat, saya akan ulang. Kalau saya mundurin chartnya ke sini gitu ya, waktu dia posisinya begini, nah, teman-teman akan dapat ini sebagai area, tapi EMA-nya nggak tahu, kita lihat EMA-nya oke nggak. Jadi ini area pertama, ini sentuhan pertama. Saya play. Oh, EMA-nya nggak di dalam ya, ini nggak valid ya. Nggak valid ternyata sentuhan pertamanya. Oke, kita bunuh aja. Sekarang sentuhan keduanya, kalau ada teman-teman yang entry di sini, kemungkinan teman-teman SL ini ya. Kalau ada yang entry di sini tadi, kalau ada teman-teman yang entry ketika di sini. Nah ini minusnya apa? Nanti kita bahas. Minusnya adalah area harga EMA-nya berada di dekat-dekat distal, berada di ekstrim. Saya SL masa nggak USD chat mas? Oke. Nanti kita akan baca ATR. Mungkin ATR untuk stop loss nanti kita akan bahas besok ya di hari terpisah biar teman-teman dapat materi ATR untuk SL ya, untuk pilihan SL. Oke, saya SL masa nggak Mas Saputra Muhammad SL, Mbak Arnel, ini Mas Arnel Jansen SL juga, Mas Onga Hermanto SL. Oke, kita bahas kurangnya apa dari setup ini. Saya akan replay supaya teman-teman dapat gambaran ya. Setup ini teman-teman lumayan valid ya. Minusnya cuma satu, minusnya adalah EMA-nya berada di terlalu belakang. Nah, ini saya nggak suka. Saya sukanya ketika saya mau entry, EMA-nya berada di posisi dekat-dekat proximal. Proximal adalah upper band untuk UFO hijau dan lower band untuk UFO merah. Jadi kalau saya entry, saya pengennya EMA-nya ini berada di dekat area di atas ini, di upper portion of the zone gitu ya, bukan terlalu ke bawah. Kalau terlalu ke bawah nanti nggak begitu oke. Kalau teman-teman play gitu ya, saya play. Bentar, kalau saya replay. GBP USD. Kalau saya mundurin ke sini gitu ya. Teman-teman lihat, ini posisinya di sini. Posisi apa? Posisi EMA-nya ada terlalu bawah dari area. Saya pengennya kalau saya buy, EMA saya ada dekat-dekat atas di sini, sekitar sini gitu ya. Jadi begitu masuk dia akan posisi di dalam sini. Jadi saya pengennya di bagian atas. Kalau di bagian bawah kayak gini, teman-teman, ketika saya buy gitu ya, maka EMA-nya akan masuk terlalu dalam di dalam zone, terlalu mendekatin area ekstrim, di mana ekstrimnya adalah reference stop loss, which is itu nggak bagus ya. Jadi nanti kita pelan-pelan akan ketemu banyak kasus, teman-teman. Oke, kita play dulu. Nah, teman-teman bisa lihat. Oke. Kita tunggu pelan-pelan. Seberapa oke areanya? Oke, ini masih di tengah. Oke. Oke, ini udah naik lagi, harganya belum sempat sentuh. Kita tunggu. Oke, ini sebenarnya valid entry, teman-teman. Pas kita entry, harga EMA ada di tengah-tengah ya. Ini valid entry ya. Valid entry dan nggak ada yang salah dengan entry-nya. Jadi kalau teman-teman SL di sini, teman-teman melakukan hal yang benar ya. Cuman saya lebih prefer kalau EMA-nya ada di atas ini. Tapi secara rule teman-teman tidak melanggar rule sama sekali. Ini teman-teman entry dengan benar ya. Oke, ini nggak ada yang salah. Teman-teman SL dengan benar ya. Ter-SL dengan damai. GBP USD, ya ini SL, confirm. Oke, GBP USD, kita ada SL di sini. Nah, nanti kalau teman-teman di alumni, nanti kita akan bahas lebih detail kenapa area ini tidak begitu menarik gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi sementara kita akan bahas ini teman-teman melakukan hal yang benar dan teman-teman SL, nggak ada masalah. Kita lanjut ke USD CPY, saya akan lihat chatnya. Nah, Mas Angga, jadi kasus seperti yang tadi ini kita tidak perlu entry. Sebenarnya sah, entry-nya sah, nggak ada yang salah dengan entry-nya. Entry-nya sah kok, ini cukup oke. Tapi kalau bisa teman-teman nanti teman-teman akan lihat, saya lebih suka kalau EMA-nya ada di bagian depan di bagian proximal, atau proximal itu yang dekat dengan running price. Berarti kalau merah berarti lower band, kalau hijau berarti upper band itu proximal. Saya akan ketik di mana ya.
Saya akan ketik aja di sini supaya teman-teman bisa catat ada namanya proximal, ada namanya distal atau ekstrim dari bandnya. Jadi kalau UFO-nya hijau, UFO hijau itu proximalnya sama dengan upper band, distal sama dengan lower band gitu ya. Untuk UFO merah proximal sama dengan lower band, distal sama dengan upper band. Oke, saya akan hilangkan dulu nih ya biar teman-teman bisa baca dengan lebih gampang. Ups, bukan yang itu. Oke. Oke, ini teman-teman jadi gambaran. Oke, ini teman-teman boleh catat, silahkan dicatat, ini penting. Jadi untuk UFO hijau proximal, ini proximal itu dari kata proximity, dia yang dekat dengan harga. Maka kalau UFO hijau kan harganya pasti di atas, maka upper band adalah proximalnya, distalnya adalah lower band. Untuk UFO merah proximal adalah lower band, distal adalah upper band. Posisi idealnya ketika kita entry harga EMA 9 ada di dekat proximal. Oh, kok dia di situ? Oke. Jika harga EMA 9 di dekat distal, maka kurang ideal. Oke, ini catatan penting lagi, teman-teman bisa catat. Teman-teman bisa catat, saya bisa Ctrl A, Ctrl C, saya akan paste di grup ya. Oke, ini teman-teman catatan. Oke. Mudah-mudahan teman-teman paham. Nanti kita akan ketemu banyak kasus sambil jalan. Oke, USD Yen kita ya. USD Yen kita udah lihat, USD Yen climate-nya sudah lewat ya. Climate-nya sudah 17, berarti kita sesuaikan aja. Kita masuk ke AUD USD. AUD USD. Saya aktifkan auto UFO-nya. Ini AUD USD kita punya entry kemarin. Buy yang akhirnya kita kena final target yang deket banget ya. Kita kemarin AUD USD kita punya profit dikit banget, 2 pips di sini. Kalau teman-teman ingat kita punya profit 2 pips. Karena climate-nya kemarin sudah ngelewatin STD-nya ya. Nah sekarang dia climate-nya sedang berubah, jadi tidak jelas ya, berarti kita nggak akan ada posisi. USD CAD. Oke, proper loss ya, kalau teman-teman entry di GBP USD tadi nggak ada masalah, kalau teman-teman ada entry di GBP USD itu aman ya, proper loss, nggak ada yang salah. Nah ini contoh posisi yang cukup oke, posisi EMA 9-nya yang lumayan oke ya. Sekarang kita lihat. Step 1, USD CAD. Step 1, oke, teman-teman, step 1, kita cek climate-nya biru tebal, berarti confirm up market. 1 dari 5, berarti kita lanjut ke step 2 ya. Teman-teman, climate-nya oke ya. Confirm up market 1 dari 5, berarti aman. Berikutnya, final target kita pakai ini, UFO, rival UFO terdekat gitu ya. Ini sekarang kita masuk ke kategori 2 di outcome, teman-teman bisa cek di outcome. Ada rival UFO yang belum tersentuh, gunakan sebagai final target. Jadi ini outcome kedua. Oke, outcome kedua. Berarti kita final targetnya adalah 143746. Oke, saya ketik dulu. 143746. Ingat, karena ini final target, saya akan bulatkan menjadi lebih konservatif. Saya akan bulatkan targetnya mendekat. Maka 746 saya bulatkan menjadi 74. Gitu ya. Cara pembulatannya gitu. Ke bawah, mendekat dengan target. Oke, jadi kita step 1 climate. Teman-teman clear sampai di sini? Pertanyaan, ada pertanyaan nggak tentang climate? Sebelum saya lanjut ke step berikutnya. Untuk USD CAD. Teman-teman USD CAD gimana? Climate-nya oke ya? Berikutnya final target juga clear ya harusnya.
Karena kita dalam up market, maka kita pilih UFO yang merah. Teman-teman cek di sini. Atau ini saya pisahin aja ya, biar gampang. Saya akan pisahin aja. Biar... Nah, gitu ya, biar teman-teman jadi satu-satu gitu ya. UFO merah untuk up market, untuk UFO hijau untuk down market ya. Oke, Mas. Mas bisa nggak ada kemungkinan fake dot yang tebal? Fake dot itu gimana, Mas? Pokoknya ikutin aja. Kalau dot ya kita ambil sebagai tebal. Kalau tipis pas kita lihat ya tipis ya. Trade what we see aja, nggak usah berandai-andai, Mas. Kita nggak perlu berandai-andai, ada kemungkinan, gitu ya. Oke, final targetnya oke, 74. Sekarang kita masuk ke entry. Nah, entry kita butuh EMA 9 yang ada area UFO-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman kita cuma punya satu area UFO yang di dalamnya ada EMA 9-nya. Satu-satunya UFO yang kita punya adalah ini gitu ya. Ini UFO yang kita punya, dan kita lihat EMA 9-nya ada di dalamnya. Dan ini EMA 9-nya dekat-dekat dengan proximal. Ingat, proximal di UFO band adalah yang hijau ya. Yang hijau adalah proximal, yang bawah distal. Buat ini setup yang oke. Ini valid setup gitu ya. Valid setup, maka kita akan ambil entry-nya. Reference entry adalah proximal. Karena teman-teman tadi sudah belajar proximal, saya akan tambahin lagi di sini untuk entry. Entry gitu ya. UFO hijau, entry buy, maka UFO hijau, entry-nya entry sama dengan proximal plus 2. Entry sell, ini tapi adalah UFO merah, entry sama dengan proximal. Oke. Jadi sekarang karena saya kenalkan kata-kata baru proximal dan distal, teman-teman bisa lihat entry hijau, UFO hijau, entry sama dengan proximal plus 2, maka berarti di sini UFO hijau dalam kurung upper band 2 gitu ya. Untuk sell lower band gitu ya. Oke, saya akan Ctrl A, copy. Saya akan taruh di WhatsApp grup teman-teman semua sebagai catatan. Oke. Karena kita mau entry-nya sama dengan proximal atau upper band plus 2, maka teman-teman bisa lihat. Upper band-nya adalah 1,40444. 40444 saya buatkan jadi 4045 gitu ya. 4045 saya tambah 2 jadi 4047. Masa entry saya adalah 14047. Dari mana 47? 47 karena upper band-nya namanya harganya 4044. 44 kita bulatkan untuk entry menjadi lebih agresif, berarti 14045 plus 2 berarti 4047. Untuk stop loss-nya adalah distal dikurang 5. Distalnya 40086. 40086 karena distal untuk stop loss saya bulatkan menjauh. 40086 saya bulatkan jadi 4008 dikurang 5 maka 4003. 4003. Oke, saya kasih keterangan. Ini stop loss sama dengan 1,40086 gitu ya. Saya bulatkan jadi 1,4008 dikurang 5 pips sama dengan 1,4003. Ini untuk stop loss-nya. Teman-teman saya lihat untuk entry 140444 dibulatkan jadi 1,4045 plus 2 pips sama dengan 1,4047. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham di sini. Sedangkan ini adalah safety target dalam kurung 1:1. Oke. Ini adalah valid entry kita untuk USD CAD. Sampai di sini teman-teman, ada pertanyaan nggak? Kenapa valid entry-nya di situ, kenapa climate dan segala macamnya di situ? Pertanyaannya apa?
Mas kok UFO ku nggak ada yang abu-abu ya, kayak beda kayak punya Mas Angga. Coba Ibu screenshot atau di klik, nggak ada abu-abunya gimana? Kalau masih bingung nanti coba video call sama Mas Rifki atau sama saya juga nanti boleh. Oke, saya akan lihat pertanyaan. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan nggak seputar setup di USD CAD? Saya akan lihat-lihat. Mas bisa nggak kemungkinan fake dot? Tadi saya udah jawab. Mas kok gambar EMA 9 di S-time frame saya agak beda ya? Pertama pastikan settingannya adalah EMA 9 dan dia adalah EMA daily ya. Yang dipakai adalah yang daily. Ini adalah EMA daily dan EMA 9. Efek CM apa Wanda? Saya selalu pakai efek CM ya teman-teman. Saya selalu pakai efek CM. Saya selalu pakai efek CM. Itu penting juga. Angkanya sama. Kalau angkanya sama aman ya. Yang penting angkanya sama. Dah daily. Mas kok UFO-nya aku nggak ada yang kayak abu-abu. Yang kayak abu-abu itu yang kayak gimana? Coba Bu Tri Mariati. Nanti coba di screenshot, di posting aja ke Facebook grup gitu ya. Nanti biar teman-teman bisa lihat. Mungkin beda zoom-nya. Kalau beda zoom-nya nanti kelihatan beda. Mungkin zoom-nya beda, zooming-nya beda. Mas Tri coba cek TF-nya apakah sama-sama 55 ya. Penting juga berikutnya. Jelas Mas, ini sama kayak entry saya Mas. Berarti kalau udah sama berarti udah benar. Oke Mas, jelas Mas. Mas 9 bentuknya seperti Mas Peter dan Mas Erwin sepertinya. Mas mau tanya nilai area IFO-nya apa bisa berubah dari siang ke malam? Harusnya enggak, kecuali chartnya berubah. Kecuali ininya beda ya. Selama ininya beda, UFO-nya nggak akan berubah. Kalau sudah boleh input ke MT4. Boleh, saya habis ini mau input ke MT4. SL-nya diulang Mas. Oke, SL. SL itu rumusnya lower band minus 5. Teman-teman cek gambar SL yang kemarin pernah saya share ya. Di mana ya saya naruhnya ya? Quick access kayaknya. Tuh ternyata nggak ada quick access. Di trading. Surabaya. Entry buy. Oke, entry sell. Oke, saya akan kasih lihat ini. Karena saya mau entry buy limit, maka yang saya gunakan adalah align UFO-nya adalah UFO hijau, H time frame. Yang saya pakai adalah upper band gitu ya. Maka SL saya lower band minus 5. Lower band minus 5. Atau kalau saya terus di sini, distal minus 5. Jadi lower bandnya adalah ini. 1,40086 ini harga garis hijau di UFO. Ini 1,40086. Saya bulatkan menjadi 1,4008. Karena saya pengen dia lebih jauh SL-nya. Saya bulatkan ke bawah. Saya bulatkan ke menjauh kalau SL. Oke. Nah, 1,4008 dikurang 5 pip, hasilnya 1,4003. Itu untuk USD CAD. Mas Agus Empuaji tadi nanya ya. SL-nya di situ. Oh, watermark abu-abu ini mungkin. Kalau watermark nanti nonton video saya di Facebook. Udah ada video tentang trading view tutorial. Jadi bisa ke Facebook ya. Di Facebook di sini teman-teman bisa cari video saya yang trading view tutorial. Dulu, wait a second. Mana ya? Trading view tutorial. Nah ini trading view tutorial. Teman-teman ke Facebook cari aja trading view tutorial. Nanti di situ ada cara munculin abu-abunya ini, watermarknya ya. Aman Mas? Ya Mas, untuk EMA 9 daily 1,40411. 1,40411. Benar Mas Pindo. USD CAD FXCM di sekitar itu EMA-nya. Apakah masih perlu pakai Fibonacci retracement? Fibonacci retracement saya pakai cuma untuk ngeliatin safety targetnya aja. Jadi kita nggak pakai Fibonacci retracement as Fibonacci retracement. Ingat, tools Fibonacci ini teman-teman, Fib retracement ini kita pakai cuma untuk ngasih lihat teman-teman secara visual. Ini entry-nya, ini SL-nya, ini safety target-nya. Ini nggak ada urusannya sama angka Fibonacci sama sekali.
Ini tidak ada urusannya sama angka Fibonacci. Ini cuma 0, 1, 2, 3 cuma untuk mengukur ini safety target. Ini 1/1, ini 1/2, ini 1/3 gitu ya. Kalau teman-teman mau pakai final targetnya 1/2 berarti safety targetnya di sini, final targetnya di sini. Kalau mau 1/3 berarti di sini. Kalau kita mau ngikutin final target yang jauh berarti di sini. Final targetnya di atas itu. Oke. Nih Mas Hendrik ganteng. Euro AUD, nanti kita bahas Euro AUD after ini, kita urutkan dulu. Mas yang auto TF55 kita harus monitor climate di time frame berapa ya? Kita di time frame berapa? Climate-nya kan di daily, Mas. Climate-nya kan di daily. Kalau kita entry di 55, climate-nya daily. Daily. Kita cek climate-nya setiap sehari sekali aja di daily. Cuman untuk ngecek apakah ada UFO baru yang terbentuk, ya teman-teman bisa cek sekitar 4 jam sekali lah paling enggak. Oke. Mas Agus Waji, terima kasih Mas Sangga udah aman. Mas, kalau harga lah UFO yang ada di EMA sebenarnya terlalu dekat dengan harga sekarang gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terlalu dekat nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini 4009 ini ya mirip-mirip lah Mas Rahmat, dekat ini. Mas, misal ada tiga setup, depannya sudah semua, apa pengaruh dengan probability-nya? Nanti kita bahas correlated pair. Saya juga salah yang pakai Wanda. Oke. Apakah ACL bisa berubah warna menjadi tipis? Harusnya enggak. Harusnya dia sehari sekali berubahnya ya. Kecuali ATR-nya, ekornya ini bisa berubah. Ekornya bisa berubah. Oke. Berarti sekarang udah valid setup, teman-teman. Hal berikutnya saya lakukan adalah saya akan entry di MT4. Saya akan entry di MT4. Oke. USD CAD ya. Ini saya teman-teman tinggal lihat, kemarin saya pakai ini ini yang sama udah seperti ini. Sekarang saya akan masukin angkanya aja, langsung aja saya akan masukin angkanya. Entry saya di 14047. Saya pilih di sini buy limit. Kalau saya klik ini jadi sell limit, saya ini jadi buy limit. Saya masukin angkanya 1,4047 gitu ya. Untuk stop loss-nya 1,4003. Saya masukin 1,4003. RR-nya 1/1 ya, ini safety target. Rasionya 1/1, risk percentage 1, saya klik place order. Nah, sekarang saya udah kepasang entry-nya. Ini entry saya, ini stop loss saya, dan ini final target saya. Kalau saya deketin ke SL, saya deketin ini, kalau teman-teman lihat, risk saya untuk setup ini adalah 9,36. Oke. Berikutnya saya akan entry sekali lagi, teman-teman, final targetnya. Kalau teman-teman final targetnya mau 1/3 misalnya, atau 1/2, teman-teman tinggal ganti aja di sini 2 gitu. Kalau teman-teman 2, teman-teman press enter, dia langsung otomatis 1/2. Kalau teman-teman mau mau edit final targetnya ke sini gitu ya, final target kita yang paling jauh kita pakai tadi di sini 1,4374 gitu ya, teman-teman tinggal edit aja di MT4-nya. Teman-teman bisa deketin ke sini, klik kanan modify gitu ya, langsung di garisnya, atau teman-teman Ctrl T, teman-teman ambil yang kedua gitu, teman-teman klik kanan modify, teman-teman masukkan harga entry-nya. Harga entry-nya tadi final targetnya adalah 1,4374. Saya akan masukkan di sini. Saya ganti jadi 1,4374 gitu ya. Saya klik modify. Oke, dan saya Ctrl T. Teman-teman bisa lihat saya punya final target di sini. Jadi ini kalau tersentuh profitnya adalah $69 dengan resiko $9,36. Oke, ini adalah entry, stop, safety target, entry, stop, final target. USD CAD selesai. Oke, main Dota juga Mas? Enggak, saya enggak main Dota. Enggak ngerti malah main Dota. Mas cek screenshot Mas Mulin di grup WA ya. Oke, saya cek di grup WA. Ini EMA 9 daily-nya. Sama kok, nggak ada masalah. Normal kok, sama aja. Nggak ada masalah ini. Sama-sama. Oke, sama aja. Oke, USD CAD selesai teman-teman. Sekarang kita masuk ke USD CHF.
Oke, USD CHF kita hilangkan semuanya gitu ya. Nah, kalau saya udah cepat teman-teman, saya udah bisa langsung lari ke berapa step. Step 1, kita cek climate. Climate-nya confirm down market karena dia tebal dan merah, itu 2 dari 5. 2 dari 5 berarti masih oke. Final targetnya kita udah pasti, ini final target ya. Kita masuk ke PowerPoint lagi, final targetnya. Teman-teman bisa lihat, untuk order sell gitu ya, final target sama dengan upper band UFO hijau plus 2. Berarti teman-teman bisa lihat di sini, final target kita adalah 93373. Berarti saya bulatkan 9338 gitu ya. Karena target saya bulatkan mendekat 9338 gitu ya. Jadi angkanya 93373 saya bulatkan jadi 38 plus 2 gitu ya. Karena ini adalah order sell, maka TP-nya plus 2. 38 tambah 2 maka 9340. Maka ini adalah final target kita. Saya sudah punya down climate, step 1 climate clear, 2 dari 5, confirm down market. Final targetnya 93400 warna hijau gitu ya. Dan udah selesai. Aman ya. Sekarang step berikutnya entry. Nah, problemnya adalah entry teman-teman, saya nggak punya auto UFO yang di dalamnya ada harga EMA. Ini adalah UFO yang pertama. Ini adalah UFO yang kedua gitu ya. Sedangkan EMA-nya ada di sini. Berarti dua-duanya tidak berada di lokasi yang tepat. Berarti saya akan tidak ada entry di USD CHF. Oke. USD CHF nggak ada entry. Oke, selanjutnya NZD USD. NZD USD kita lihat. NZD USD sekarang posisinya seperti ini. Oke. Ini teman-teman bisa lihat step 1, kita ngecek climate. Climate-nya confirm 1 dari 7 ya. Tebal merah. Berarti confirm down market, karena 1 biasanya 7, standarnya 7 berarti 1 dari 7, confirm down market. Final target kita di sini, teman-teman bisa lihat ini adalah final target kita. Ini reference UFO kita, angkanya 0,58813. Saya akan masukin angkanya 0,58813. 813, karena ini final target saya akan konservatif, saya akan dekatkan. 813 dibuatkan menjadi 82. 82. Karena ini adalah order sell, maka TP-nya adalah buy, maka 82 plus 2, maka 84. Final target saya adalah 84. Berikutnya step 3, entry. Nah, ini yang saya masuk dengan tidak ideal, teman-teman, entry-nya. Teman-teman bisa lihat, saya punya area UFO. Yes, saya punya area UFO. Tapi di dalamnya ada harga EMA-nya. Nah, teman-teman bisa lihat, EMA-nya itu dekat-dekat dengan distol atau dekat-dekat dengan ekstrim. Saya maunya EMA saya itu dekat-dekat di sini. Kalau EMA-nya di sini, maka ini oke, ini valid kalau EMA-nya dekat-dekat sini. Tapi karena EMA-nya ada di, kalau EMA-nya sekitar sini gitu ya teman-teman, EMA-nya ada di sini gitu, maka saya akan ambil setup ini. Tapi karena kasus ini EMA-nya ada di dekat sini, di atas, maka saya nggak akan entry area seperti ini, karena ini nggak begitu oke gitu ya. Ini lower probability, walaupun, kenapa? Karena kalau kita lihat harganya naik, maka EMA-nya akan naik, maka EMA-nya akan keluar, which is nggak ideal. Jadi NZD USD ini kurang ideal gitu ya. Kecuali teman-teman entry-nya tadi siang gitu ya. Kalau tadi siang harusnya teman-teman udah ada yang entry nggak NZD USD ini? Sudah TP1. Kalau tadi siang teman-teman charting gitu ya, teman-teman charting tadi siang, posisinya di sini. Nah, kalau tadi siang maka ini jadi valid. Kalau tadi siang maka posisi UFO-nya ada di sini. UFO-nya ada di sini, maka posisi EMA-nya dekat dengan proximal, which is okay kan gitu ya. Jadi ini oke. Nggak tahu tadi kayaknya teman-teman NFC punya setup di situ deh. Tadi ada NZD USD. Nah, kalau teman-teman ada yang punya membership NFC VIP atau VIP Plus, teman-teman optimalkan ya membershipnya. Karena itu lumayan ya. Kita lihat trading signal, trading plan. NZD USD H1 sell 60457 6070. Sama enggak? 60457. Oh ya sama. 6070 ya. Tadi teman-teman NFC ngambil di sini ternyata. (60457) SL-nya di 6063. Dia masuk di 70 tadi SL-nya.
Oke, setupnya di sini ya, teman-teman bisa lihat. Kalau kita entry sell, maka kita entry-nya di proximal UFO merah gitu ya. SL-nya 5 pip plus 2. Teman-teman cek lagi nanti di sini. Untuk order sell berarti yang ini order sell kita pakai UFO merah gitu ya. Entry kita adalah harga lower band, SL kita adalah upper band plus 5 plus 2. Oke. Maka upper band-nya plus 7. Upper band-nya adalah 60629 gitu ya. Teman-teman bisa lihat 60629, saya akan tulis SL-nya. SL ini reference point-nya 0,60629 0,60629 gitu ya. Kita bulatkan dulu menjadi 0,6030 gitu ya. 629 ya 6063 gitu ya. Kita plus 7 ya, plus 2 plus 5 plus 5 maka sama dengan 0,6070. Jadi ini adalah stop loss-nya. Entry-nya idealnya di sini, teman-teman. Entry-nya adalah 0,60457. Saya akan bulatkan. Entry 0,60457 gitu ya. Saya akan bulatkan menjadi 0,6045 gitu ya. Ini adalah entry-nya. Oke, saya akan edit dikit. Kita akan entry di 0,6045, stop loss-nya di situ. Jadi ini adalah setup kita untuk NZD USD. Kita lihat NFC masangnya di mana. Kalau view chart, teman-teman bisa lihat NFC ngambilnya di area yang sama ya, di situ ya, plus minus area yang sama. Ini adalah entry-nya teman-teman NFC, NZD USD di sini. Ada kaset pembesarnya ternyata ya. Bedanya dia ngambil 457. Kalau saya biasanya saya akan bulatkan. Kalau saya akan bulatkan ke 6045. Oke. Oke, itu aja. Kalau kita play teman-teman hasilnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat kalau dia dekat-dekat proximal seperti ini saya akan oke gitu ya. Karena ketika harga masuk dia masih di tengah. Nah, teman-teman bisa lihat ketika harga masuk dia masih di tengah. Jadi makanya kita mau sebelum dia masuk kita maunya EMA-nya lebih dekat ke proximalnya. Oke, kita lihat. Harga sekarang bergerak turun. Oke, dia hampir hit safety target. Dia sudah hit safety target, teman-teman. Sekarang dia udah hit 1:1 di safety target. Oke, safety target 1:1 udah tersentuh. Nah, kalau teman-teman adalah tipe orang yang mau managing trend dengan geser stop loss atau trailing stop, teman-teman bisa geser stop loss-nya. Teman-teman bisa lihat, kalau yang trailing stop sekali gini opsional, saya tidak pakai trailing stop. Kalau teman-teman mau pakai trailing stop, teman-teman bisa geser SL-nya ke sini. Teman-teman bisa lihat ini ada UFO baru yang terbentuk. Align UFO, maka teman-teman bisa geser SL-nya ke 60539. Teman-teman bisa lihat ini 60539. Berarti 60539, teman-teman bisa geser SL-nya ke sini. 60539 berarti saya bulatkan 6054 tambah 7, 6061. Maka teman-teman SL-nya akan di sini. 1,6061. SL-nya bisa digeser ke sini. Jadi tadi di 6070 SL sebelumnya. Sebelumnya SL kita di sini. 6070, ini SL pertama kita. Nah, kalau teman-teman udah hit safety target, teman-teman boleh geser SL-nya ke sini kalau teman-teman memilih melakukannya. Saya secara pribadi nggak melakukannya. Ini udah hit safety target NZD USD. Nah, kalau sekarang kondisi kayak gini, kalau misalnya tadi teman-teman belum entry, ini nggak ideal untuk entry. Kenapa? Karena EMA-nya deket-deket sama proxim, sama distal, which is nggak ideal. Oke, jadi Mas kalau sudah safety target dan EMA sudah ke arah proximal, apakah masih valid untuk nunggu sampai TP2? Ya kalau sudah hit ya valid aja, ditunggu aja kan teman-teman, tinggal tunggu. Nggak ada alasan untuk teman-teman close posisi ini juga kan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman pilihannya adalah hold sampai dia final target di sini ya, final targetnya di sini. Atau teman-teman tinggal, kalau teman-teman mau pakai final target, berarti teman-teman hold sampai di sini, ini final targetnya. Teman-teman bisa trailing stop sepanjang jalan, setiap kali ada UFO merah terbentuk di perjalanan ke bawah, teman-teman bisa geser. Atau apalagi ini climate-nya baru 1 ya, 1 dari 7, jadi teman-teman masih punya 7 hari ke depan untuk ride the down market gitu ya. Dan pilihan kedua, teman-teman pakai aja berapa tadi, 1:5 atau 1 banding berapa. Misalnya kalau saya ambil dari sini, tadi saya ingat kan ini area entry-nya. Maka teman-teman kalau teman-teman mau hold sampai 1:2 berarti final targetnya di sini. Kalau mau 1:3 berarti final targetnya di sini. Jadi nggak ada alasan untuk nge-close posisi ini. Jadi
Ya ini kan sudah hit safety target berarti nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman belum entry, misalnya mau entry karena EMA ini kurang oke, gitu ya. Mudah-mudahan membantu. Sudah kena safety target NU floating profit. NFC ada setup. Oh ya. Jadi kalau sudah safety target, alasannya Mas Angga nggak pakai trailing apa Mas? Ya nggak suka aja saya geser-geser, males. Saya nggak pakai trailing karena tidak sesuai dengan style saya aja. Trailing adalah strategi yang valid ya, boleh dipakai. Saya nggak pakai. Males nungguinnya gitu. Terus kedua biasanya saya cuma sampai TP3, jadi ya biarin aja lah kalau sampai TP3 doang. Saya nggak jarang saya ride sampai ke sini ya. Saya biasanya sampai sabaring 3 only. Oke. Euro GBP. Oke, teman-teman, ada pertanyaan nggak seputar USD CHF sama NZD USD tadi sebelum kita lanjut ke Euro GBP? Euro GBP kita tunggu. Oke, climate-nya confirm ya. Teman-teman bisa lihat climate-nya confirm. Biru tebal gitu ya. Biru tebal berarti confirm climate. Kita punya confirm climate, biru tebal. Berikutnya current-nya 1 dari 5, berarti oke, 1 dari 5. Final target kita akan pakai ini sebagai reference final target kita. Angkanya 90548. 90548 saya buatkan menjadi 54 gitu ya. Ini saya nggak perlu tambahin 2 karena ini saya buy, maka merah yang saya pakai adalah proximalnya langsung. Maka final target kita adalah 19054. Sekarang kita masuk ke entry. Teman-teman bisa lihat di sini saya punya satu UFO. Saya punya UFO yang overlapping satu dengan yang lain. Berarti UFO saya punya UFO ini. Which is ini adalah area yang valid gitu ya, areanya valid, tapi kabar buruknya dan kabar baik mungkin UFO ini overlapping dengan UFO yang ini. Jadi ada 2 UFO yang overlapping satu dengan yang lain. Nah, kita lihat dulu. Kalau saya mau entry, kita anggap saya entry gitu ya, areanya adalah 0,87501 gitu ya. Ini kenapa replaynya masih ada? Ini proximalnya. Entry proximalnya 0,87508 saya bulatkan menjadi 0,8751 ditambah 2 pips kemudian 0,8753. Oke, ini adalah reference untuk entry-nya. Nah, untuk stop loss-nya di sini, teman-teman bisa lihat angka untuk stop loss-nya adalah 0,87218, 0,87218. SL 0,87218 gitu ya. Saya bulatkan dulu, jadi 0,8721. Saya bulatkan menjauh karena ini SL. Dikurang 5. Kurang 5 sama dengan 87 dikurang 21 maka 0,8716. Maka ini adalah stop loss-nya. Oke. Sekarang saya akan masukkan Fibonacci-nya untuk supaya teman-teman bisa lihat entry, stop loss dan juga safety targetnya di mana gitu ya. Oke. Entry-nya 0,8753, stop loss-nya berapa harganya? 8716. Oke, 16 kita lihat teman-teman, 16 apakah ada di dalam UFO lain? Ini UFO lainnya 157, 16 berada di luar, jadi teman-teman bisa pakai ini. Nah, kita lihat apakah area ini terlalu lebar atau tidak gitu ya. Dari 8753 ke 8716, saya coba kalkulator. 8753 dikurang 8716, 37 pip, jadi masih oke ya, masih reasonable. Kalau teman-teman mau entry, maka ini jadi area yang valid untuk entry di Euro GBP. Euro GBP 55 menit. Oke. Euro GBP. Oke. Mas, apa alasan kalau entry buy plus 2 sedangkan entry sell tidak ada penambahan atau pengurangan? Oke, berarti Mas Yofit ya. Coba ngulang video saya yang sebelumnya di slide yang judulnya
forex spot mekanik gitu ya. Kita udah pernah bahas sebelumnya, sangat detail gitu ya. Mas tinggal nonton mana ya? Mas nonton di bagian slide yang ini. Spot forex mekanik. Sebentar. Nah, di sini. Berarti ini nggak tahu, non-centralized market, spot forex mekanik ini video ke hari berapa? Teman-teman cek di Facebook group. Saya pernah bahas di sini, alasannya sampai teman-teman bisa lihat di sini. Nih, teman-teman bisa lihat di sini, konsekuensinya ada dua. Pertama, kita akan tambahkan additional distance untuk stop loss location, ini buffer zone. Terus kita juga di sini increase the buying price in order to avoid missing fill. Ask price and always higher than the bid price. Jadi teman-teman nonton di sini, saya bahas bid sama ask sama ini. Nah, itu saya udah pernah bahas detail di situ. Salah satu alasannya karena kalau saya beli, saya dapetin harga ask, sedangkan chart kita adalah chart bid, maka saya akan tambah 2 pips untuk mengakomodir harga ask yang supaya saya nggak telat ke fill-nya. Oke. Nah, ini dia Mas, banyak kali yang rapat per euro ini. Rapat gimana? Apa selalu pakai safety target di semua transaksi? Yes, saya selalu pakai safety target. Mas Arnold Jensen, Mas mau tanya apakah final target harus dicari setiap ACL sudah confirm atau boleh langsung pasang TP2 dan TP3? Boleh. Kalau mau langsung TP2 atau TP3 sah-sah aja. Itu opsional ya, boleh langsung. Banyak teman-teman NFC juga langsung gitu, banyak teman-teman di alumni juga langsung. Ini saya harus ngikutin kurikulum yang benar supaya untuk nemetin safety target. Tapi kalau teman-teman mau langsung TP2-nya langsung di sini gitu ya, atau langsung final targetnya antara TP2 atau TP3 boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau area revenue kelebaran, entry-nya boleh di tengah-tengah nggak, Mas? Ya boleh-boleh aja, tapi kalau kelebaran mendingan nggak usah entry. Karena kalau di tengah-tengah nanti teman-teman nggak punya aturan, tengahnya di mana coba? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Mas, batasan lebar atau tidak itu berapa pips? Beda batasannya. Jadi kalau di H1 ya batasan lebar itu yang 50-60 pips buat saya. Kalau H1 udah 100 pips buat kelebaran berarti ya. Jadi tidak ditentukan pipsnya. Teman-teman nanti akan terbiasa. Karena beda. Kalau misalnya GBP AUD 37 pips itu sempit. Tapi kalau Euro CHF 37 pips itu lumayan lebar gitu ya. Tergantung dari daily ATR-nya. Ini Mas Saputra Mahmad, Mas Angga, kalau kita punya setup yang valid entry, lalu di atasnya terbentuk area align dengan entry kita, lalu EMA 9 keluar dari entry awal kita, apakah setup itu di cancel? Ya, pokoknya kalau EMA 9-nya keluar ya di cancel. EMA 9-nya keluar ya di cancel. Kalau area yang di atas jadi valid ya kita pindah ke area yang atas ya. Oke, Euro GBP kita akan entry dulu ke MT4. Euro GBP, ini dia. Saya buka chart window, saya masukkan template yang ini. Entry-nya 8753, 8716 gitu ya. Itu buy apa sell tadi ya? Buy. 0,8753. Stop loss-nya 0,8716 gitu ya, 1/1, safety target, saya place order. Ini adalah entry, stop loss, TP target. Kalau teman-teman mau 1/2 doang, final targetnya ya udah gini aja. Dia akan 1/2. Kalau teman-teman mau 1/2, 3 doang, saya kasih 3 gitu, klik, dia akan otomatis 1/3. Saya hapus dulu. Misalnya teman-teman mau 1/2, cara hapusnya tinggal klik kanan, delete. Nah, udah kehapus. Ya, ini kalau 1/1, ini 1/3. Kalau kita mau final targetnya ngikutin ini, which is final target kita akan di sini 9054, maka saya tinggal edit aja di sini, saya klik kanan di targetnya, modify, saya masukkan 0,9054, saya klik modify, selesai, maka final target saya akan lumayan jauh di situ. Ini kalau terhit, profitnya saya klik di sini, deketin, $74, risk-nya $9,2. Oke, Euro GBP. Oke, berikutnya Euro JPY.
Nah, teman-teman, saya nggak perlu selesaiin semua pair ya. Yang penting poinnya adalah teman-teman dapat caranya. Mas, untuk fungsi dan kegunaan ATR apa aja, Mas? ATR mana? ATR yang mana yang dimaksud nih? Euro Yen ini climate-nya nggak confirm, kita lewatin aja. Euro AUD. Tadi ada yang minta bahas Euro AUD, kita akan bahas Euro AUD dulu sebelum kita selesai, ini udah 1 jam. Euro AUD, teman-teman bisa lihat, oke, climate-nya confirm 1 dari 6 gitu ya, 1 dari 6. Confirm up market, final targetnya kemungkinan di situ, oke, benar. Final targetnya di sini ya, 1,7549 di sini. 1,7549 gitu ya, ini final targetnya. Oke. Final targetnya di situ 1,7549. Sekarang saya akan lihat area entry-nya. Oke, apakah saya punya valid UFO? Wah, ini teman-teman bisa lihat, ini UFO-nya overlapping 3 area. Nah, kalau udah selebar ini, kayaknya sih buat saya terlalu lebar. Ini saya nggak akan entry, terlalu lebar. Teman-teman bisa lihat aja, berdasarkan move hariannya dia, ini seberapa, ini lebar banget. Ini 1/3-nya bisa jauh banget. Saya nggak akan ambil area seperti ini, karena kalau saya buy di sini, SL saya akan di sini, berarti SL saya akan di bawah sini. Kalau di bawah sini, ini terlalu lebar buat saya. Ini terlalu lebar, berarti saya nggak akan entry di Euro AUD. Euro AUD terlalu lebar. Hubungan daily ATR dengan maksimal lebar zone. Intinya gini teman-teman. Saya coba ke daily. Ini kalau saya masukkan ATR, saya masukkan indikator gitu ya. Saya masukkan average true range. Nah, teman-teman bisa lihat. Euro AUD 1 hari pergerakannya 255 pips. 255 pips. Jaraknya berapa? Ini areanya 136 pips. Saya udah bahas tadi kalau di H1 di atas 100 pip kelebaran. Ini areanya 138 pip, 138 pip kelebaran. Walaupun ATR-nya dia 255. Teman-teman lihat, ATR-nya 255. Kalau saya ke Euro CHF gitu ya. Euro AUD sehari bergerak 255 pip. Sedangkan Euro CHF 1 hari bergerak 38 pips. Teman-teman lihat bedanya. Pergerakan Euro CHF 1 hari cuma 38 pips. Sedangkan Euro AUD 1 hari 250 pips. Otomatis lebar areanya juga beda. Jadi kalau 50 pip di Euro CHF lebar banget karena sehari move-nya cuma 38 pip, berarti 50 pip terlalu lebar. Sedangkan Euro AUD 1 hari 250 pip, maka 50 pip di Euro AUD nggak terlalu lebar. Pada akhirnya nanti pelan-pelan teman-teman kita akan ketemu banyak kasus, teman-teman akan lihat yang gimana yang terlalu lebar. Kalau Euro AUD batasan saya sih 100 pip lah, di atas 100 pip di H1 udah terlalu lebar. Saya lihat dulu pairnya apa. Tapi kalau kayak Euro CHF, USD CHF, pokoknya semua yang ada CHF-nya biasanya move-nya nggak jauh ya. Jadi paling batasan saya maksimal 50 pips gitu ya. Kira-kira. Oke. Euro AUD. Oke, ini teman-teman udah 1 jam 3 menit. Mas, untuk Euro AUD ada 2 area UFO yang hijab terang, hijau maksudnya. Ya, yang terang sama gelapnya nggak ada urusannya, Mas. Kita nggak peduli dia gelap atau terang. Tapi ini kan overlapping UFO nih. Teman-teman bisa lihat nih UFO-nya overlapping satu sama lain. Kalau terang sama tidak terang sih nggak apa-apa. Oke, jadi ini jelas nggak oke, terlalu lebar. Oke. Mas, apa yang harus dipilih supaya bisa master reset and forget? Apa maksudnya, Mas Rudi? Mas, kalau lihat common TF di 1W, ATR lihat juga di 1D. Ya, ATR tadi kan cuma dipakai untuk stop loss. Nanti saya akan bahas di pertemuan yang besok ya, tentang ATR sama stop loss. Nanti besok kita akan bahas ATR, karena kayaknya lumayan banyak yang nanya. Mas charting sisanya dengan kecepatan masa enggak? Oke. Euro AUD, Euro CAD. Ini kalau kecepatan saya seperti ini, Euro CAD. Nah, teman-teman nanti tinggal replay aja. Saya akan close saja ini ya. Euro CAD confirm climate ya, biru gitu ya, biru. Berarti ini udah jelas. Oke, sekarang oke nih. Euro AUD saya punya satu setup yang teman-teman perlu pantau, yang ini udah nggak perlu dipantau, ya udah lewat.
Nah, teman-teman nanti pantau. Ini saya tidak akan langsung entry karena masih terlalu jauh. Teman-teman liatin aja. Ketika EMA-nya udah harganya udah deket-deket sini, posisi EMA-nya di mana? Kalau posisi EMA-nya tetap di sekitar sini, maka ini valid entry Euro chart. Euro CHF. Euro CHF, oke. Euro CHF kita Euro CHF tidak confirm. Euro NZD confirm biru ya, Euro NZD. Oke, final targetnya ini nggak ada tanpa final target. Euro NZD ini oke. Ini areanya cukup oke. Saya akan ambil segini. Karena ini teman-teman saya lihat ini EMA-nya ada dekat-dekat proximal. Ini cuma 2 UFO overlapping. Saya akan ambil yang 2 paling bawah aja supaya nggak terlalu lebar. Maka stop loss-nya somewhere di sini. Ini cukup oke. Euro NZD oke. Teman-teman saya lihat ini lumayan oke ya. GBP DPY. GBP DPY confirm down market. Oke, confirm down market. Kita punya confirm down market, tinggal apakah kita punya area yang cocok? Sepertinya tidak, ini terlalu jauh dari area, lupakan aja GBP AUD. Saya ada meeting jam 9, sekarang jam 9:06. Sedikit telat ya teman-teman, saya ada meeting jam 9. Ini tidak jelas, GBP CAD. GBP CAD, nggak ada UFO-nya. GBP CHF. GBP CHF, nggak ada UFO-nya. GBP NZD. UFO-nya GBP CHF nggak line sama ini, GBP NZD. Oke, GBP NZD ini entry-nya kemarin ya, harusnya GBP NZD ya. Ini kita udah bikin areanya kayaknya kemarin. GBP NZD. Ya, GBP NZD ini kemarin kayaknya. Nah, coba nanti kita teman-teman cek materi kemarin apakah kita punya setup di GBP NZD. Kalau teman-teman menurun chartnya GBP NZD itu posisinya begini kemarin. Ya, ini ada area UFO overlapping each other gitu ya. Ada 2 area, teman-teman. Kayaknya kemarin kita ada bahas ini, buktinya udah ada markingnya, berarti ini marking kemarin. Berarti entry-nya kurang lebih di sini, SL-nya di sini gitu ya. 0503 berarti 98. Entry-nya 56 tambah 2 205355. Ya, entry-nya di situ. Saya targetnya di sini. Kalau saya play, saya akan cepetin aja. Nah, teman-teman saya lihat ini kemarin setup kemarin. Kalau teman-teman ada entry GBP NZD, nah ini harga masuk ke area persis ya. Ketika harga masuk, EMA-nya ada di dalam area, which is perfect karena dia dekat-dekat proximal, maka oke. Ini posisinya udah hit safety target sekarang menuju TP2 ya. TP1 udah hit GBP NZD. Audi GPY. Audi GPY. Ini saya dapat TP2 tadi Mas. Oke Mas Iqbal, mantap, berarti udah benar ya, GBP NZD sudah TP1. Ya benar sudah TP. Kalau area terlalu sempit Mas, di M21 biasanya area SL entry-nya sell setelah dihitungin 7 pip lebih gede sampai 3 kali dari area UFO Mas. Makanya jangan trading terlalu rendah. Nanti besok kita bahas lain waktu trading terlalu rendah. Ini terlalu jauh jaraknya ya. Audi JP 55 ini terlalu jauh dari area UFO-nya. Saya nggak mau. Walaupun confirm climate, atau teman-teman bisa monitor aja, ini dimonitor aja nanti. Area ini dimonitor aja. CAD JPY. CAD JPY sepertinya menarik ya. Ada area yang cukup menarik. Oke. Ini ada area ini. Ini kalau ditambah 7 kena nggak? 7842 tambah 7 begini kena. Berarti kemungkinan akan overlapping ke sini. Kalau saya tambah 7, 58 tambah 7, 65. Oke, ini kalau saya pakai stop loss-nya dia akan overlapping sampai ke sini. Berarti kalau overlapping sampai ke sini terlalu lebar, berarti kita nggak akan entry. Audi JPY kita nggak akan entry terlalu lebar ya. Teman-teman secara kasat mata juga dilihat udah tahu ini kelebaran. CAD JPY, CHF JPY. CHF JPY climate-nya confirm, sepertinya confirm up. Oh, tidak confirm. NZD JPY langsung.
Ya, kalau buy tadi, Mas Friedman, kalau UFO buy yang berdempetan, ada yang di atas dan terlalu jauh dari EMA, kita pakai yang di bawah EMA aja, yang dekat sama EMA dan ke bawah aja. Oke, ini juga teman-teman, kalaupun ini contoh ini kalau harganya masuk di sini EMA-nya, ini saya nggak suka karena EMA-nya dekat-dekat distal. Saya maunya EMA-nya dekat-dekat proximal, idealnya EMA-nya di dekat-dekat sini. Kalau EMA-nya di sekitaran sini ini oke, tapi kalau EMA-nya di atas ini nggak oke, area ini nggak akan oke ini, sepertinya. NZD Yen, walaupun ini valid kalau dia masuk, kecuali teman-teman lihat nanti kalau teman-teman pasang aja alarm monitor aja ketika misalnya harga EMA-nya masuk ke sini dan harga belum tersentuh, ini bisa jadi valid NZD JPY. ODCAD, ODCAD climate-nya expired, ODCHF, saya lihat langsung tahu kalau dia expired sebelum auto climate-nya keluar ya. Makanya saya lebih cepat charting ya, karena saya tahu climate-nya keluar apa sebelum saya lihat gitu ya. Ini pasti confirm down market. Oke, kita lihat. Oke, nggak ada UFO yang cukup menarik satu di sini. Tapi kita lihat, ini akan overlapping 58 tambah 765. Ya, ini kalau teman-teman gabungin, dia akan overlapping semua. Maka jadi terlalu lebar ya. Audi NZD. Audi NZD, climate-nya nggak jelas. CAD CHF. Ya, CAD CHF. 3 chart terakhir. CAD CHF, climate-nya confirm, down market 2 dari 5 ya. CAD CHF confirm down market. Oke, kita punya UFO yang perlu dimonitor. Ini teman-teman monitor, kita nggak tahu apakah ini nanti akan valid atau tidak. NZD CAD, ini masih sisa chartingan kemarin ya. Kenapa saya akan selalu cenderung di H1 supaya teman-teman bisa ngikutin. NZD CAD sudah expired ya. Kita cuekin NZD CHF, climate-nya expired. NZD CHF, oke, ini sepertinya confirm down market atau tidak jelas, pilihannya 2. Oke, confirm down market. Kita punya UFO, ini menarik, ini UFO-nya NZD CHF. Kita lihat. Oke, lebar banget. Ini juga sepertinya terlalu lebar ya, kita nggak akan ambil. Oke, teman-teman, saya ada meeting jam 9, ini saya udah lewat 12 menit. Dan pertama, teman-teman yang perlu teman-teman lakukan adalah nanti teman-teman posting di Facebook group tentang satu setup. Jadi teman-teman tentukan dari ngecek climate, teman-teman detail climate, CAR-nya berapa, STD-nya berapa, terus teman-teman cek final targetnya, entry-nya, stop loss-nya, dan safety targetnya. Nanti teman-teman post ya, bukan di kolom komentar, teman-teman post di sini ya, di kolom new post. Teman-teman bikin post baru di sini, bikin post baru, create post. Nah, nanti tugas teman-teman adalah posting analisanya dan tugas teman-teman yang lain ngasih feedback. Jadi siapapun yang ngasih analisa, teman-teman yang lain ngasih feedback supaya kita lebih cepat lagi proses belajarnya. Teman-teman posting setupnya, analisanya, teman yang lain posting feedbacknya. Nanti saya, Mas Rifki, Mas Teguh, Mas Fadli akan bantu koreksi. Tapi kita juga pengen teman-teman lain juga aktif bantu koreksi setup yang lain. Nanti kalau ada pertanyaan, perdebatan, biar saya yang menengahin gitu ya. Jadi tugasnya besok, teman-teman, mulai malam ini boleh, mulai besok boleh, teman-teman post di sini. Di post, bukan di komentar, supaya orang teman-teman lainnya bisa mengomentari. Sebutkan time frame-nya apa, mata uangnya apa, step 1, step 2, step 3, step 4, teman-teman tulis semua. Oke. Nanti teman-teman post di sini, nanti kita koreksi. Saya harap semuanya sih berpartisipasi aktif ya, di Facebook aja, jangan di WhatsApp, nanti keriting manjatnya. Jadi yang lain bisa saling komen di statusnya satu sama lain, supaya sama-sama belajar. Oke, thank you teman-teman. Itu aja dari saya. Untuk video korelasi mungkin saya akan bahas besok ya. Kayaknya waktunya nggak sempat untuk bahas korelasi. Thank you teman-teman. Sampai ketemu di live berikutnya. Bye-bye.